sayyi'atina amalina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan buruknya amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Bapak Ibu jamaah kuliah keagamaan 30 menit total Syiah Telkom Jakarta yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu istiqomah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa keimanan seseorang itu bisa naik dan juga turun. Marilah kita isi hari-hari kita dengan berbanyak amal soleh, sehingga iman dan takwa kita semakin meningkat dari waktu ke waktu. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fa ufsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan memberikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Bapak Ibu jamaah tausiah ID Telkom Jakarta yang dirahmati oleh Allah, orang berkata, jika Anda menghendaki dunia, maka raihlah ilmu. Jika Anda menghendaki akhirat, maka raihlah ilmu. Jika menghendaki keduanya, raihlah ilmu. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Dari segi bahasa, ilmu terdiri dari 3 huruf alif, lam, dan mim. Ilmu artinya sesuatu yang jelas. Itu sebabnya akar kata yang sama dengan alam dan alamat, tanda yang jelas. Ilmu bukan sekadar diperoleh dari proses belajar mengajar, bukan juga sekadar dari apa yang ada di dalam benak kita, tetapi ilmu adalah cahaya yang membimbing langkah-langkah manusia menuju kehidupan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ilmu ditambahkan oleh Allah ke hati orang-orang yang berusaha mendekat kepadanya. Kami tidak memperoleh pengetahuan kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Itu ucap para malaikat. Karena itu, tuntutlah ilmu dengan mengamalkannya dan peliharalah ia dengan menjauhi kedurhakaan, dan ketahuilah bahwa ilmu yang sekedar dalam benak dapat menjadi pemberat dan saksi yang memberatkan siapa yang memilikinya. Ilmu yang diperoleh dari proses belajar mengajar ada di benak, sedangkan ilmu yang bernama cahaya itu ada di dalam hati. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu apa saja. Syaratnya hanya satu. Iqra bismi rabbika, sesuai di surat Al-Alaq. Baca demi nama Tuhan. Ilmu yang didasari nama Allah, maka ia akan bermanfaat. Maka dia akan selalu memberi dampak positif dalam hidup pribadi, hidup kelompok, hidup bermasyarakat, bahkan manusia seluruhnya. Ilmu tidak bertepi, karena itu harus ada prioritas. Pilihlah ilmu yang mendukung aktivitas Anda. Aktivitas Anda yang paling penting adalah yang dituntut tanggung jawab dalam melaksanakan. Karena itu, pilihlah ilmu yang berkaitan dengan tanggung jawab Anda agar amal Anda menjadi amal ilmiah sekaligus ilmu ilmiah. Dan itulah yang menjadi hikmah. Ilmu tidak bertepi. Siapa yang menduga bahwa telah mencapai batas akhir dari ilmu, maka dia pada hakikatnya
telah mencapai batas akhir dari kebutuhan. Semestinya semakin banyak yang Anda ketahui, semakin sadar Anda tentang kebutuhan itu sendiri. Bisa jadi dari sebagian kita belum tahu atau memahami secara mendalam mengenai apa arti ilmu. Bisa jadi hal tersebutlah yang kemudian membuat sebagian orang enggan untuk mendatangi majelis-majelis ini. Mereka menganggap bahwa menuntut ilmu bukanlah hal yang Mereka menganggap bahwa menuntut ilmu adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia. Hanya duduk-duduk mendengarkan seorang ulama berbicara, mereka berpikir bahwa ada hal yang jauh lebih menarik dari sekedar duduk-duduk mendengarkan orang berbicara. Seperti menonton film sampai larut malam, bertemu teman lama, berbelanja di mall, dan lain sebagainya. Padahal yang jadi mereka lakukan tersebut bukanlah yang kegiatan produktif. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa waktu adalah kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk berbuat baik dan berbekal untuk hari kemudian. Itulah sebabnya mengapa kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena ketika sudah maut menjemput, maka saat itulah hilang sudah kesempatan kita. Jika maut sudah ada di depan mata, maka tidak ada lagi yang tersisa kecuali kenangan dan penyesalan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki ataupun menambah kebaikan. Maka dari itu, gunakan waktu sebaik-baiknya. Misal untuk beramal soleh, meminta nasihat, atau menasihati orang lain, atau dan juga menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu sebagaimana dalam firman-Nya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Bapak Ibu jamaah tausiah yang dirahmati oleh Allah, Islam mengajarkan kita semua untuk mencintai ilmu. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha memperdalam pengetahuan kita tentang berbagai hal. Bahkan menuntut ilmu tidak hanya dimonopoli oleh muslim laki-laki saja atau ikhwan, juga akhwat muslimah juga memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu. Ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa tuntutlah ilmu dari ayunan bayi sampai liang lahat. Hal tersebut menandakan bahwa kita diminta menuntut ilmu sampai ajal menjemput. Tidak hanya sebuah pepatah, bahkan Islam sendiri memiliki dalil yang cukup kuat tentang perihal menuntut ilmu bagi seorang muslim atau muslim. Islam sendiri memiliki dalil yang cukup kuat tentang perintah menuntut ilmu bagi seorang muslim atau muslimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyudiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdurun. Artinya, tidak sepatutnya mukminin itu pergi semua dalam hukum ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Hidup memang akan terasa indah jika kita bisa melakukan hal-hal bermanfaat. Bukan sekadar aktivitas, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi hidup akan terasa lebih indah lagi jika kita bisa melakukan sebuah kerjaan yang bermanfaat untuk dunia dan kita. Menuntut ilmu adalah salah satu hal yang bermanfaat. Bapak Ibu jamaah tausiah yang dirahmati oleh Allah, manfaat pertama dari menuntut ilmu adalah bahwa orang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal tersebut dalam firman.
Wa minan nasi wad wabba wa ang aminu muhtalifu wa nuhu kadzalik innama yahsyallahu min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang warna dan jenis yang bermacam-macam. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Orang-orang yang berilmu atau ulama pasti akan tahu mana baik dan buruk, mana halal dan haram, mana yang benar dan mana pula yang batil. Orang yang berilmu pasti tidak akan sembarangan dalam bersikap. Mereka akan melakukan segalanya dengan mempertimbangkan baik dan buruknya, halal haramnya, benar salahnya, dan lain sebagainya. Hebatan lain dari orang yang berilmu adalah bahwa orang yang berilmu pasti akan lebih mengenal Allah. Orang yang berilmu pasti sangat mencintai Allah, karena dia tahu tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berilmu pasti akan lebih takut terhadap siksa Allah daripada orang yang tidak. Itulah sebabnya mengapa Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Keutamaan orang berilmu berikutnya adalah bahwa mempermudah jalan dalam menuntut ilmu, maka akan dipermudah pula jalan menuju surga. Hal tersebut diriwayatkan bahwa dari Kasir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Lalu datang seorang pria yang lantas berkata, wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangi dari kota Rasul dalam Madinah karena ada sebuah hadis yang telah sampai padaku di mana engkau meriwayatkannya dari Rasul. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Abu Darda lantas berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi sampai ikan yang dalam berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti perbandingan bulan di malam badar dan bintang-bintang lain. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud. Namun, mari kita lihat sekarang. Sebagian orang enggan mendatangi majelis ilmu. Berbagai alasan yang mereka sampaikan. Mulai dari ustadz yang tidak terkenal, materi yang tidak menarik, tidak ada teman, takut dikira teroris, hujan, sedang sibuk, sebagai urusan dan hal yang lain-lain. Jika kita luangkan waktu 5 menit saja untuk menuntut ilmu, saya percaya pasti bisa. Alhamdulillah kita mengikuti kajian tausiah selama 1 bulan ini. Terima kasih ke tim STM dan doa amin. Semua tergantung pada niat dan kesungguhan kita. Jika kita bersungguh-sungguh, kita pasti bisa. Keutamaan ilmu berikutnya adalah bahwa yang dipahamkan akan suatu ilmu agama pasti akan mendapatkan kebaikan. Hal tersebut ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang memahami tauhid dan pokok Islam serta yang berkaitan dengan syariat Allah, maka ia akan lebih dekat dengan kebaikan. Mudah saja intinya, orang yang berilmu pasti tahu prinsip benar salah, halal haram dan sebagainya. Orang yang berilmu pasti juga tahu rukun-rukun dan syarat syah ibadah. Mereka tidak akan melanggar semua itu karena mereka tahu akan ilmu dan kebenaran. Orang yang benar dalam beribadah maka akan mendapat kebaikan.
Sebagai contoh, orang yang tahu bahwa di bulan puasa ini, puasa itu adalah menahan haus, lapar, dan nafsu, tidak akan marah karena tahu marah bisa membuat pahala puasa berkurang. Jika ia bisa menahan hawa nafsunya, maka Allah akan menerima puasanya dan memberikan pahala kebaikan. Bapak Ibu jamaah tausiah yang dirahmati Allah, marilah kita datangi majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Mari kita cari ilmu sebanyak-banyaknya agar kita memiliki banyak bekal untuk perjalanan panjang. Mari kita membuka mata dan hati akan pentingnya ilmu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya paling tidak untuk mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah juga tentang betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan ini. Dan meraih ilmu banyak cara. Tidak hanya belajar dari buku, juga belajar dari pengalaman. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah amalkan ilmu itu sehingga dengan pengamalannya Anda bertambah pengetahuan. Kita membutuhkan ilmu, tetapi di samping ilmu kita membutuhkan iman. Kalau iman sumbernya dari hati, maka ilmu sumbernya dari akal. Dengan ilmu kita dipercepat dalam mencapai tujuan. Tetapi dengan iman dan agama, itulah yang menunjukkan arah yang kita tuju. Memang ilmu diibaratkan dengan air telaga yang jernih, tapi tidak jarang bisa memengaruhkan pemilik. Berbeda dengan iman yang diibaratkan dengan air bah dengan suara yang gemuruh, tapi selalu melahirkan ketenangan bagi pemilik. Ilmu ialah hiasan takdir, sementara iman adalah hiasan batin. Ilmu memelihara kita dari petaka duniawi, dan iman memelihara seseorang dari petaka ukhrawi. Kita membutuhkan keduanya, dan jalan untuk meraih keduanya, langkah pertama adalah ilmu, dengan pengetahuan, dengan sesuatu jelas, sesuai definisi. Tanpa iman, ilmu dapat digunakan untuk sesuatu yang buruk, sesuatu yang bersifat petaka. Untuk sekali lagi, di samping ilmu, kita membutuhkan iman. Di samping ilmu, kita membutuhkan agama dalam kehidupan dunia, dan dengan mengikuti tuntutan agama Allah, melimpahkan ilmu kepada manusia. Itulah janji Allah dalam kitab suci dan juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian kuliah keagamaan tausiah sekitar 20-an menit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuqallina inna nasina awa akhtona Rabbana wa la tahmil alaina ison kama halam tahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adit atas penyampaian berikutnya. Masih ada waktu sekitar 7 menitan lagi. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Menanya, Mbak, boleh? Boleh, silakan. Siapa ini? Saya. Bumel. Oh, Bumel. Oh, silakan Bumel. Kurang gede ya namanya ya? Iya. Makasih Pak Adit atas kuliah zuhurnya dalam zuhur. Bu, Tadi kan ya Pak? udah selesai. Udah zuhur, Bu. Oh, udah zuhur ya. Zuhur. Setelah zuhur nggak apa, oke Pak. Tadi dibilang apa? Ilmu itu yang penting itu apa tadi Pak
ya? Ya, Nah, iman itu kan memang perlu. Tetapi apakah kita juga membutuhkan sesama manusia untuk menambah ilmu itu sendiri? ya. Jadi kalau tadi cara atau metode untuk mendapatkan ilmu salah satunya adalah proses belajar dan mengajar. Jadi kita bisa melihat bahwa orang lain itu sebagai media pembelajaran kita. Maksudnya gimana? Pertama, kita bisa seperti yang mungkin kayak kita lakukan sekarang itu adalah kita belajar dari orang lain. Artinya orang lain adalah yang berilmu, lebih berpengalaman, lebih senior dan lebih banyak hal yang sudah dilakukan. Jadi kita bisa belajar menuntut ilmu dari orang-orang yang lebih tahu. Nah, itu yang kalau saya melihat dari butuh orang lain apa tidak. Itu Bu. Kalau pelajaran saya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Atau mungkin bapak-bapak punya pengetahuan yang lain kan, jadi harus banyak belajar juga dari yang lebih berpengalaman. Mungkin Pak Kris, Pak Tri, atau Pak Ade. Sudah terjawab Pak Adit. Terima Oh, kasih. sudah ya. Sudah terjawab Bu Kamel? Udah. Terima Sudah, kasih. silakan. Sama silakan Bapak Ibu. Masih ada waktunya 5 menit lagi. Pak Adit, halo Pak Adit, mau bertanya Pak Adit. Silakan Pak Denny. Ya, ini Pak Adit tadi tentang ilmu sama apa tadi? Amal ya? Agama. Iman. Nah, menurut Pak Adit lebih baik mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai iman, atau mempunyai iman tapi tidak mempunyai ilmu? Si malakama. Ya, ini sebenarnya gini, kalau yang saya pernah dengar bahwa setiap orang itu punya bibit-bibit iman ya. Itu yang saya ketahui. Jadi kadang yang dikatakan iman seseorang bisa naik bisa turun itu salah satunya karena itu. Jadi setiap orang itu ada bibit-bibit iman, tapi apakah dia dipupuk atau dirawat dengan baik, itu adalah satu hal yang tersendiri. Nah, kemudian kalau ilmu, saya kira ilmu itu bisa dipelajari, artinya itu bisa dilatih, bisa ditumbuh kembangkan. Nah, kalau tadi pertanyaannya terkait mana yang lebih baik, ilmu atau iman dan seterusnya, kalau saya pribadi menjawabnya tidak bisa dipisahkan ya. Maksudnya baiknya untuk kedua-duanya. Kalau ditanya mana yang lebih penting, dalam level pemahaman saya malah saya tidak berani menjawab, Pak. Karena saya tahu kapasitas saya, daripada saya salah menjawab, lebih baik saya bilang tidak tahu mana yang lebih penting. Nah, itu saya tidak berani menjawab. Wah, pokoknya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya jawaban yang lebih meyakinkan, pokoknya saja kita bisa share. Ini ada diskusi masih waktu yang cukup ya. Nah, mungkin itu aja Pak. Jadi mohon maaf jawabannya mungkin bisa tidak terlalu menjawab. Ya, terima kasih Pak Adit. Ini yang jawab sendiri, penting mana, ini atau ilmu? Jadi bertanya juga Pak Kris, untuk beriman itu perlu ilmu enggak? Jawaban Pak Kris apa? Boleh tahu? Pengen saya nanya Pak. Kalau menuntut ilmu agama, mungkin sedikit sharing Pak Ustadz Adit. Oke Pak Ade, dikasih ganti Pak. Jadi kalau kita menuntut ilmu agama itu memang hukumnya wajib. Bahkan hadisnya itu adalah kita itu didekatkan ke surga untuk yang menuntut ilmu agama ya. Makanya bagi seorang muslim itu menuntut ilmu agama itu adalah wajib. Ilmu dunia adalah sunnah. Jadi di akhirat tidak bakal ditanya, misalkan ketika seorang dokter gitu ya, dia kok
gagal nih menyelamatkan pasien nyawanya itu. Karena kalau kita berbicara di dalam hadis Bukhari itu adalah sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kamu, tapi melihat hati dan perbuatanmu. Jadi kalau kita lihat di sini ada kadar mungkin yang kita lebih beruntung lah kalau kita bandingkan dengan rekan-rekan yang mungkin saat ini kerjanya misalkan serabutan itu ini. Tapi misalkan seseorang akan ditanya, kenapa kok sholatnya nggak bisa gitu, muslim? Kenapa kok tidak saum gitu, tidak tahu ilmunya gitu? Atau misalkan kenapa tidak berzakat? Karena kan sudah mencapai nisab gitu, masalah udah mencapai haulnya gitu 10 tahun ya. Misalnya dia tahu ilmunya, dari mana ilmu zakat? 80 gram konversi itu ya. Adapun misalnya mau bayar zakat, tapi kalau kita tidak berilmu, ya mohon maaf, misalkan sama dengan seperti orang mau sholat zuhur gitu ya, dengan niat yang bagus, ikhlas, ternyata jam 10 gitu. Apa mungkin diterima oleh Allah? Ya itu kan berarti kita di sini makanya pentingnya ilmu agama. Banyak sekali ilmu yang ini. Jadi tadi kalau pertanyaan mungkin diskusi ya dari Pak Denny atau misalkan kembali ke kita, kewajiban dari kita itu adalah menuntut agama itu memang wajib. Makanya di akhirat itu pasti kita bakal ditanya itu tentang itu ya. Bahkan di akhirat itu ketika kita berdiri selain harta yang ditanya, kalau harta kan dua ditanyanya, dari mana asalnya dan untuk apa gitu. Ilmu pun ditanya untuk apa diamalkannya mungkin. Ini mungkin sedikit sharingnya buat saya sendiri. Bahwa di sini guru saya semua nih, ustadz saya nih Pak Kris, Pak Agus, Pak Tri, kemudian Bapak Ibu yang lain. Cuma memang saya mendengar dari ustadz-ustadz yang sudah misalkan kenapa kita pentingkan menuntut ilmu agama, karena memang hal ini akan beruntung sekali kita yang bisa menuntut ilmu agama wajib gitu ya. Bahkan jangan sampai berdosa itu adalah merugi kiranya ketika kita menuntut ilmu dunia, karena mungkin kalau menjadi pemimpin sukses tetapi katakanlah ilmu akhiratnya maaf bodoh gitu ya, tadi tidak mau belajar gitu ya. Misalkan kenapa kita tidak mau belajar bahasa Arab gitu, Umar bin Khattab itu menyebutkan berbahagialah belajar bahasa Arab, itu bagian dari agamamu gitu ya. Misalkan maka beruntung kita yang oleh Allah sekarang diberikan amanah nih, para dosen kita di perguruan tinggi S2 itu. Semoga kita bisa nasihat baca sendiri, belajar ilmu agama. Mohon maaf, barakallahu fikum jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya lebih penting ilmu. Karena kalau nggak berilmu dia tidak akan beriman. Ya. Bagaimana dia bisa beriman ya kalau dia tidak tahu? Ya. Umar nggak akan beriman kalau dia nggak tahu Rasulullah ya. Ya, betul Pak Kris. Makanya Allah mengangkat beberapa derajat, ada yang berilmu dan beriman. Gitu ya Pak. betul. Kita dengan ilmu jadi tahu petunjuk betul. Ya. Karena tahu Allah, Nabi Muhammad itu Rasulullah kan, makanya para sahabat jadi bersahadat ya. Kalau tidak tahu ada Nabi Muhammad, bagaimana dia bersahadat? Tapi kemudian ya itu ya, betul juga kata Pak Adit ya, bahwa iman dan ilmu itu ya harus saling mengisi ya. Kalau kata Einstein gimana? Iman, ilmu kan kata Einstein ya, kata Habibie kali ya. MC kuadrat. Sama jadi ilmu tanpa iman itu buta ya. Jadi kayak tadi Pak Adit kan bilang ya, bahwa kalau kita punya ilmu nuklir gitu ya, tapi tidak punya iman, maka ilmu nuklir itu kita gunakan untuk berperang, untuk menghancurkan orang. Tapi kalau beriman, maka ilmu nuklirnya kita bikin tenaga listrik ya, sehingga ya jadi ilmunya jadi bermakna ya. Iman tanpa ilmu ya almost impossible sebetulnya. Dan demikian juga ya kalau iman tapi kita nggak berilmu, tadi kata Pak Ade ya, dia sholat duhurnya jam 10 gitu kan, akhirnya jadi sia-sia gitu ya.
Ini ya memang harus dua-duanya ya Pak Denny ya, ilmu dan iman. Ya alhamdulillah ya kita sudah berpendidikan lebih dulu ya. Mungkin ilmu agamanya kalau saya kan mu'alaf ini belajar ya. Tapi kalau kalian kan ini banyak yang native-nya memang ya, muslim ya. Jadi, pasti hebat-hebat lah ininya pengetahuan agamanya. Demikian pendapat saya nih, udah lewat ya. Baik. Nih Pak Denny kan pertanyaan nih. Pak Adit kasih ininya apa? Tausiahnya keren. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Adit, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya juga. Materinya Pak Adit ini menuai banyak pertanyaan ternyata. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Mungkin kesimpulan atau yang bisa didapatkan dari bagian tadi yaitu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, berbuat kebaikan. Islam mengajarkan kita untuk mencari ilmu dan menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Orang yang berilmu pasti tahu baik dan benar, haram dan halal. Sekian kajian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Mas Tadi.